Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Bursa Efek Indonesia hingga kini terus melakukan berbagai inovasi dan pengembangan guna menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan efektif per 21 Juni 2024, Bursa Efek Indonesia mengimplementasikan perubahan peraturan terkait dengan kriteria saham yang masuk dan keluar pada papan pemantauan khusus. PT Bursa Efek Indonesia hingga kini terus melakukan inovasi dan pengembangan dalam rangka menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, serta efisien di pasar modal Indonesia. Salah satunya adalah implementasi kebijakan papan pemantauan khusus tahap 2 atau Full Periodical Auction pada 25 Maret 2024. Di sisi lain, BI juga senantiasa melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan yang ada dan salah satunya dengan terus berkoordinasi bersama otoritas jasa keuangan sekaligus berdiskusi bersama pelaku pasar. Hal ini dilakukan agar Bursa Efek Indonesia dapat melakukan implementasi evaluasi secara cepat dan tepat. Dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan per 21 Juni 2024, Bursa Efek Indonesia telah mengimplementasikan perubahan peraturan terkait penyesuaian kriteria saham masuk dan keluar pada papan pemantauan khusus. Melalui upaya evaluasi dan perubahan peraturan ini, diharapkan perusahaan tercatat dapat terus meningkatkan kepatuhan atas peraturan bursa, sekaligus memacu kinerja sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemegang saham. Bursa Efek Indonesia terus mengimbau agar investor senantiasa melakukan analisis yang memadai berdasarkan perkembangan ekonomi terkini, berbagai keterbukaan informasi perusahaan tercatat, dan peraturan terbaru dalam hal pengambilan keputusan investasinya. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, efektivitas periodical auction di papan pemantauan khusus, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rudianto, Direktur Panin Asset Management. Selamat pagi, Pak Rudi. Pagi, Pak Prasetyo. Salam sehat, Pak. Sehat, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh terkait dengan PCA, periodical auction, update terlebih dahulu. Bagaimana nih dari kacamata Anda begitu Pak Rudi terkait dengan kondisi perdagangan di Bursa Efek Indonesia hingga hari ini? Silakan. Kalau kita perhatikan kan memang jumlah transaksi sekarang lebih rendah gitu ya, lebih menurun dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kalau menurut saya sih kaitannya memang karena IHSG-nya sedang turun. Biasanya transaksi banyak itu kalau IHSG-nya sedang naik, tapi kalau IHSG-nya sedang turun dan di kita kan belum ada mekanisme atau belum terbiasa short selling seperti itu. Nah, sehingga kalau marketnya bergerak turun, memang transaksinya sih lebih sepi. Oke, bicara mengenai sentimen, ini lebih dipengaruhi karena memang tadi ada transaksi yang berkurang kah atau memang ada sentimen dari luar ataupun internal begitu yang disoroti oleh para investor di pasar modal? Kalau secara outlook, kita kan saat ini ada dua hal yang mempengaruhi dari luar negeri tentang penurunan suku bunga yang selalu tertunda gitu ya. Apakah akan terjadi sekarang atau nanti itu kan berubah-ubah terus dari awal tahun. Yang bilangnya 3-4 kali turun, jadi 1-2 kali, jadi 1 kali. Kalau data inflasinya bagus, nanti jadi lebih dari 1 kali lagi gitu. Nah, karena ketidakpastian akan suku bunga tersebut, maka suku bunga di Amerika bertahan tinggi. Nah, hal tersebut menurut saya menjadi salah satu pemicu di mana dana asing mungkin lebih banyak bertransaksi di saham di luar negeri karena saat ini sedang ada sentimen AI, kecerdasan artificial. Indonesia belum ada saham AI-nya. Itu dari luar negeri. Kalau dari dalam negeri, harus kita akui laporan keuangan kuartal 1 ini kurang begitu baik. Kuartal 2 ini pun diperkirakan kurang begitu baik juga karena kalau kita lihat perbankan yang menjadi sektor utama kita, kenaikan laba bersihnya tidak sebaik seperti tahun 2023. 2023 setiap kali publikasi laporan keuangan, labanya tumbuh belasan bahkan puluhan persen. Tahun ini di kuartal 1, 4 bank besar itu cuma BCA yang di atas 10%, sisanya itu hampir mendekati 0%. Nah, itu menurut saya menjadi sentimen kurang baik dari dalam negeri.
Oke, yang menarik ini ada sejumlah kalangan juga yang menyoroti kebijakan periodic call auction PCA begitu ya dalam papan pemantauan khusus. Nah, tanggapan dari Anda seperti apa ini, Pak Rudi? PCA itu kan salah satu pasar bertransaksi di bursa saham, di mana kalau PCA atau orang bilangnya sebagai blind auction, Oke. karena kita tidak tahu antrian bid offernya, itu apa namanya mungkin membuat trader gitu ya atau scalper yang suka transaksi harian itu jadi kurang nyaman. Kalau dari sisi sebagai manajer investasi reksadana, kebetulan kalau reksadana indeks itu sudah terbiasa bertransaksi di pasar PCA. Karena kalau di pasar PCA itu membantu MI memastikan, MI itu maksudnya manajer investasi, memastikan kalau reksadana indeks melakukan pembelian dan penjualan, dia dapatnya di harga closing. Oke, nah bisa Anda jelaskan lebih jauh terkait dengan mekanisme dari PCA sendiri begitu dengan blind order book bekerja seperti apa begitu nih Pak Rudi? Jadi kalau saya kasih contoh, misalnya kalau di saham yang liquid lah seperti BRI, Ya. kan dia paginya pre-opening, siangnya transaksi reguler, sorenya itu post-close, pre-closing gitu kan. Oke. Nah biasanya reksadana itu banyak bertransaksi di pre-closing. Kenapa? Karena kalau misalnya kami membeli saham atau menjual saham pada saat marketnya berjalan, ada kemungkinan harga yang kita dapat itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah atau mungkin juga kadang sama dengan harga closing. Sementara reksadana indeks itu punya KPI harus menjaga performance dengan indeksnya nggak beda jauh. Jadi kita kalau membeli kita prefer di harga closing. Nah pada saat pre-closing berjalan itu kan antrian bid offernya hilang. Sebetulnya masih ada, cuma nggak kelihatan aja. Nah, kemudian ada keluar IEP dan IEV. Jadi harga indikasi yang kira-kira dan itu berapa. Nah, kalau manajer investasi melakukan pembelian, kita akan mulai memasukkan order pada saat informasi IEP, IEV itu muncul. Nah, kalau misalkan kita ingin katakan membeli sekian lot di penutupan, maka kita akan memasang harga yang dinamis dan kira-kira bisa mendapatkan pas harga closing yang kita mau. Kalau apa namanya berbeda sama di pasar reguler yang per fraksi harga kan dia ada antrian. Oke. Kalau misalnya harganya 5.000 kita pasang 5.200 kan 5.000 kena dulu 5.050, 5.100, 5.150 baru 5.200. Tapi kalau di pasar IEP IEV pre-closing itu kita dapatnya di harga 5.200. Nah, jadi satu harga, dia tidak bertahap seperti halnya yang terjadi Ya, di ya. pasar reguler. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, tapi tidak mempengaruhi terkait dengan pola trading begitu kalau misalnya ada penerapan dari mekanisme PCA sendiri, Pak Rudi? Kalau reksadana kebetulan tidak melakukan trading, Pak, karena kami lebih ke investment seperti itu. Jadi Baik. bukan berarti tidak ada, tapi sangat jarang, Pak, kita kayak beli pagi jual sore, sehingga Oke. buat kami itu tidak terlalu jadi persoalan. Baik, nah terkait dengan mekanisme PCA sendiri, apakah mampu melindungi begitu investor dari risiko manipulasi harga sahamnya? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Rudi. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena kami masih akan kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan untuk Anda terkait dengan data pertumbuhan investor pasar modal per Mei 2024. Data dari Custodian Central Efek Indonesia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat dari bulan Maret kemudian April Mei 2024. Di bulan Maret 12,632 juta investor, kemudian di bulan April naik lagi 12,78 juta dan di bulan Mei 2024 meningkat kembali menjadi 12,93 juta investor. Nyaris tembus 13 juta investor di pasar modal ya. Berikutnya kita lihat komposisi investor pasar modal, ini data per Mei 2024. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Nampaknya individual lagi-lagi yang mendominasi 12,89 juta investor, kemudian menyusul corporate 22.905 investor, kemudian mutual fund 9.052 investor, lainnya 5.138 investor, kemudian ada pension fund,
kemudian financial institution, foundation, insurance, dan juga securities company. Jadi ya komposisi investor pasar modal kita, kemudian bagaimana dengan demografi dari investor individu yang tadi mendominasi dari komposisi investor pasar modal kita. Baik, seperti yang bisa Anda cermati begitu. Dominasi cukup besar itu memang kita lihat ada di posisi 33,56% adalah PNS, swasta, dan guru. Kemudian di posisi berikutnya 25,72% itu pelajar, lainnya 18,46%, kemudian ada pengusaha 15,59% dan ibu rumah tangga 6,68%. Baik, itu dia komposisi dari demografi kita begitu ya untuk investor individu di Bursa Efek Indonesia ataupun pasar modal Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Rudianto, Direktur Panin Asset Management. Pak Rudi, baik, kita akan lanjutkan kembali. Berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, memang jumlah investor terus bertambah begitu ya. Minat investasi pun juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Berarti kalau kita review berdasarkan data yang tadi, kemudian dengan beragam inovasi, kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh Bursa Efek Indonesia cukup menggairahkan market begitu sejauh ini Pak Rudi? Pertumbuhan jumlah investor yang tinggi saya kira banyak dikontribusikan oleh teknologi gitu ya. Karena dulu kan pembuka rekening serba manual, sekarang bisa melalui cara yang lebih gampang, itu melalui aplikasi. Nah itu menurut saya memang salah satu sisi positifnya juga sih. Dan kemudian mungkin juga upaya edukasi, kemudian kadang-kadang kalau ada perusahaan IPO karyawannya juga dibukakan rekening saham. Oke. Nah itu juga mungkin menjadi salah satu kontribusi dari kenaikan jumlah investor. Baik, dan terkait dengan mekanisme PCA sendiri tadi yang sempat tertunda begitu, menurut pandangan Anda ini juga akankah mampu melindungi investor dari risiko manipulasi harga saham, Pak Rudi? Nah, kalau misalnya ada oknum yang ingin melakukan manipulasi harga saham, kan bisa dilakukan dengan cara dia beli dalam jumlah banyak sehingga harganya naik, atau dia jual dalam jumlah banyak sehingga harganya turun. Nah, apabila antrian bid offernya itu kelihatan, dia akan bisa ngitung nih, oh kira-kira kalau dia mau angkat harga sahamnya sekian persen, dia mesti beli berapa, kalau dia mau jatuhkan dia mesti jual berapa. Nah, kalau misalnya informasi tersebut ditutup, berarti dia nggak tahu, waduh saya kalau mau angkat harganya let's say 5 atau 10%, itu berapa nih yang saya mesti beli. Karena kan kalau terbuka kan dia bisa hitung kira-kira, kalau tertutup dia nggak bisa kira-kira, itu satu. Jadi menambah kesulitan. Yang kedua, manipulasi pasar itu juga kadang-kadang dilakukan dengan cara menciptakan seolah-olah ada bid dan offer yang palsu. Jadi misalnya dia bid di satu harga yang tidak done tapi tebal sekali, besar sekali, menciptakan kesan seolah-olah oh ada yang jagain di harga itu, sehingga ya, investor berani untuk masuk. Sama juga ketika ada offer yang besar sekali di satu level harga, orang menciptakan seolah-olah ada harga tersebut aman. Nah padahal ketika harga yang sudah tercapai, bid atau offer tersebut bisa tiba-tiba hilang. Nah sehingga membuat investor itu tertipu gitu loh. Tadi dia kira, oh kan kemarin ada yang mau bid, tadi ada yang bid sekian banyak, kok tiba-tiba hilang, sehingga harganya jatuh gitu. Nah, jadi dengan menutup informasi bid dan offer tersebut, membuat tingkat kesulitan untuk menjalankan hal yang saya sebut tadi menjadi lebih tinggi. Nah, itu at some point memang membuat kemungkinan spekulasi harga berlebihan itu berkurang. Ya, tapi di sisi lain mungkin kalau buat traders itu jadi kurang nyaman gitu aja sih. Baik, berarti memang di satu sisi bisa melindungi dari investornya sendiri ya, terkait dengan mungkin ada oknum-oknum yang ingin mempengaruhi harga begitu, mengarahkan satu saham bergerak ke atas ataupun ke bawah begitu ya Pak Rudi ya? Ya, jadi pertama bagi si spekulannya, dia tidak tahu berapa jumlah uang harus dia keluarkan. Kemudian dia juga tidak bisa menciptakan seolah-olah ada bid dan offer yang
palsu lah gitu ya, yang Betul. menciptakan kesan seolah-olah harganya akan bertahan pada level tersebut. Yes, itu real dari harga yang terbentuk di market begitu ya, tidak ada lagi perdagangan semula kalau bisa dikatakan. Nah, terkait dengan mekanisme PCA ini, apakah dapat mempengaruhi likuiditas, kemudian potensi volatilitas yang lebih tinggi di pasar saham kita, di pasar saham Indonesia? Kalau likuiditas, kalau saham-saham yang liquid sekalipun seperti LQ45 kan juga ada PCA-nya, cuma dia Oke, pagi dan sore, siangnya reguler gitu kan. Eh, dan kalau di luar negeri ya, kalau saya tidak salah, oke. data dari Amerika Serikat, sekitar 40% transaksi bursa itu dieksekusi di 5-10 menit terakhir. Hmm, Jadi memang di sana karena reksadana indeks yang semakin besar, oke. eksekusi harga dilakukan pada harga tersebut. Jadi kalau PCA di saham-saham liquid sih tidak ada pengaruhnya. Nah kalau ke volatilitas ya tadi itu kalau di saham liquid menurut saya tidak begitu berpengaruh. Tapi kalau di saham-saham yang rawan dengan spekulasi Oke. karena tidak bisa melihat antrian bid dan offer dan tidak bisa menciptakan seolah-olah ada bid dan offer semu, Hmm. itu mungkin membuat spekulasi lebih susah. Tapi kalau volatilitas sih ya bisa-bisa aja. Itu kan mau di PCA ataupun di regular, walaupun dia tidak kelihatan setiap saat, tapi kan Iya, iya. per beberapa jam sekali kelihatan naik turun. Baik, lantas bagaimana dengan tingkat pemahaman? Ini menarik kalau kita lihat investornya sendiri terkait dengan kebijakan periodic call auction begitu dalam papan pemantauan khusus. Menurut Anda sudah cukup oke begitu belakangan ini atau bagaimana? Atau perlu kita gencarkan lagi lebih jauh? Menurut saya tugas dari perusahaan sekuritas ya. Jadi kalau perusahaan sekuritas yang handle klien, Ya. harusnya mereka harus sering-sering gitu menjelaskan. Hmm. Dan kadang-kadang investor itu ya namanya investor kalau pas lagi untung diam-diam, kalau pas lagi rugi komplain gitu kan. Nah itu Iya. uh, bukan berarti nggak tahu, mungkin Hmm. dia tidak terbiasa aja. Oke. Nah, lantas strategi investor kalau ingin bertransaksi saham yang diperdagangkan secara PCA misalnya di papan pemantau di pemantauan khusus itu bagaimana? Tahan lagi jawabannya Pak Rudi. Nanti kita jelaskan di segmen berikutnya dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Rudianto, Direktur Panin Asset Management. Baik Pak Rudianto, kita akan lanjutkan kembali bicara mengenai strategi investasi bagi investor jika ingin bertransaksi saham yang diperdagangkan secara PCA di papan pemantauan khusus. Ini bagaimana? Silakan. Suatu saham masuk ke papan pemantauan khusus kan itu pasti ada alasannya. Ya. Ada alasan yang sifatnya teknis, misalnya contoh perusahaannya baik-baik aja, tapi saham beredarnya kurang dari 7,5%, Yes. sehingga dianggap tidak memenuhi. Ada juga yang karena memang ada masalah, seperti sedang dalam gugatan, kemudian rugi selama sekian tahun kalau nggak salah ya berturut-turut, dan kemudian pergerakan harganya tidak wajar dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya papan pemantauan khusus ini sebenarnya sudah menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini masuk ke sana karena ada suatu permasalahan. Kalau misalkan seperti itu, ya ada baiknya untuk orang yang awam, investor yang awam bisa menghindari gitu. Karena kalau dia masuk pemantauan khusus berarti kan ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Nah, jadi kalau tidak mengerti ya sudah transaksilah di saham-saham yang di luar pemantauan khusus saja gitu. Mungkin saran saya seperti itu sih Pak. Baik, baik. Nah, kalau misalnya investor mau mengurangi risiko dalam bertransaksi saham yang diperdagangkan secara PCA di papan pemantauan khusus ini juga bagaimana? Ya cara mengurangi risiko adalah kalau bisa ya tidak usah bertransaksi di situ. Karena Oke, dengan bertransaksi di situ kan berarti ya. Anda harus memahami kenapa saham ini masuk papan pemantauan khusus, apa yang kira-kira bisa dilakukan supaya dia keluar. Tapi kalau sudah terlanjur masuk, kan aturan bursa yang kemarin memberikan beberapa opsi. Misalnya kalau ada pembagian dividen dia bisa keluar. Nah, jadi mungkin sebagai investor bisa mendesak manajemennya di RUPS gitu ya, atau mungkin pemilik perusahaan merasa saham saya ini bagus nih kok dimasukin pemantauan khusus. Untuk lepas dia bisa dilakukan dengan cara membagikan dividen. Oke. Nah, apakah juga investor
eh, disarankan ataupun bagaimana kita membaca lebih jauh secara fundamental mempelajari terkait dengan emiten yang mungkin sudah kita miliki begitu tapi masuk dalam papan pemantauan khusus begitu atau seperti apa nih? Ya, papan pemantauan khusus itu kan sekali lagi dia masuk karena ada masalah. Hmm, Ada masalah yang sifatnya teknis seperti saham beredar kurang dari sekian persen. oke. Ada yang sifat fundamental, sedang digugat, rugi, tidak mempublikasikan laporan keuangan atau terlambat dan sebagainya. Iya. Nah, jadi atau harganya di bawah 50 gitu. Nah, kalau harganya di bawah 50 selama berbulan-bulan itu kan juga tidak liquid. Nah, sehingga kalau misalnya masuk karena hal-hal yang sifatnya fundamental seperti itu ya sebagai investor ya sebaiknya kita hindari gitu. Tapi kalau Oke. misalnya kita yakin bahwa perusahaan ini sebenarnya bagus, Ya. ya minta aja perusahaan buyback, minta aja perusahaan tambah lagi saham Oke. beredar, atau bisa aja minta perusahaan membagikan dividen, atau juga ada istilahnya liquidity provider, bekerja sama dengan sekuritas menjadi liquidity provider untuk saham perusahaan tersebut. Jadi itu opsi-opsi yang dapat dilakukan oleh perusahaan Oke. untuk bisa keluar daripada papan pemantauan khusus. Berarti Kalau emitennya sendiri. saran saya juga, Hmm. ya jangan masuk nggak apa-apa sih. Oke, emitennya juga harus aktif begitu ya, Pak Rudi ya. Berarti kalau kita lihat dengan kondisi seperti saat ini. Dia perlu memperbaiki tata kelola perusahaannya. Jadi kalau misalkan memang dia misalnya dalam masalah gugatan hukum, ya dia harus selesaikan masalah hukumnya. Dia terlambat mempublikasikan laporan keuangan, dia harus publikasikan laporan keuangan. Baik, baik. Jadi Nah, itu sebetulnya suatu dorongan atau tekanan kepada emiten untuk meningkatkan GCG perusahaan. baik. Nah, berikutnya apakah PCI juga dapat meningkatkan aktivitas transaksi kemudian pembentukan harga yang lebih baik untuk saham pada papan pemantauan khusus, Pak Rudi? Meningkatkan transaksi mungkin tidak ya, karena kan itu lebih terbatas informasinya sehingga orang mau beli juga ini. Tapi kalau pembentukan harga ya selama dilakukan pada saham-saham blue chip yang selama ini kita tahu Ya. di pre-opening dan pre-closing itu ya sudah seperti biasanya aja sih Pak. Baik, baik. Terakhir Pak Rudi, apakah penerapan PCI ini bisa selaras dengan tujuan meningkatkan lagi perlindungan investor, mewujudkan perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien? Suatu kebijakan pasti ada plus minusnya. Oke. Jadi kalau misalnya dan investor kan juga ragam ya, dari investor institusi, dari investor perorangan juga ada yang buy and hold, ada yang trading dan lain-lain. Jadi suatu kebijakan ketika diambil mungkin bagi sebagian itu biasa-biasa saja atau bagus, bagi sebagian lagi mungkin dia merasa kurang nyaman. Jadi itu menurut saya sangat normal sih, karena Oke. tidak mungkin ada satu aturan yang bisa menyenangkan semua pihak gitu. Itu dia, Nah, baik. tapi kalau ya dalam konteks untuk mengendalikan supaya pergerakan manipulasi harga berkurang itu ada efek positifnya. Tapi Oke. kalau untuk mendorong transaksi mungkin agak sulit. Baik, itu dia penjelasan yang cukup luar biasa sekali yang disampaikan Bapak Rudianto, Direktur Panin Aset Manajemen terkait dengan kebijakan PCA di papan pemantauan khusus. Pak Rudi, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Rudi. Ya. Ya, sehat selalu Pak.